Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada di rumah Tuhan dan kita rindu menaikkan pujian, ucapan syukur kita dalam ibadah ini. Oleh sebab itu, mari kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya, kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Kupandang kemuliaan. Amin. Pandang kemuliaan-Mu, firman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tertinggikan, yang bangkit dalam perang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja penyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, firman besar bahamu. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu
bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sekarang ini Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu. Biar rohmu bekerja di tempat ini mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar pagi hari ini?
Luar biasa, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Sampai hari ini kita sehat, kita kuat, semua wajahnya penuh dengan sukacita ya. Saya lihat dari depan sini, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji. Sukacita di hati.
saudara yang terkasih, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Namanya Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, menara yang
saudara. Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa. Isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Kami percaya janji-janji-Mu lewat firman. Amin. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tenang percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku Tuhan, isi hatiku, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau yang bagiku, ku percaya. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Amin kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, isi hatiku, kemuliaan-Mu. Kemuliaan
percaya Engkau Tuhan. Kami percaya semua janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah padamu Tuhan. Amin, ku percaya. Engkau ajaib bagi kami Yesus, Engkau ajaib. Amin, 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 haleluya. Farida membawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami percaya bahwa kekuatan-Mu ajaib Tuhan. Hanya kepadamu lah kami percaya bahwa semuanya hanya kepadamu. Tuhan, hari-hari kami melewati semua hanya karena-Mu Tuhan. Dari kekuatan kami percayakan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, biarkan pagi hari ini kami datang di sini hanya memuja dan memuji-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan, kami rindu akan kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya semua kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu sembah. Ya Tuhan, biarkan pagi hari ini kami memuja dan memuji-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi
ada Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu. Berkati dia. Siapkan kami, hati kami, telinga kami, dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu Tuhan. Biarkan apa yang ada dalam isi hati-Mu Tuhan, dan itu yang akan disampaikan kepada Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu bisa lambaikan tangan di hadiratnya dengan penuh sukacita. Kita sehat pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, amin. Kita patut bersukacita di dalam Dia sebab Tuhan baik. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, buka Alkitabnya, dan kalau sudah ketemu kita bangkit berdiri bersama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema persiapan menyongsong hari Tuhan. Persiapan menyongsong hari Tuhan. Kita baca secara responsoria ya. Saya baca ganjil, saudara baca ayat 6. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak akan dibilang ucapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sama-sama 11, 2, 3 ya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Sama-sama katakan, amin. Firman Tuhan itu cocok atau kadang kurang cocok dengan otak kita. Kita harus berkata, amin. Sebab kalau kita membantah pun firman ini tidak bisa batal. Amin. Saudara, saya menyampaikan tema firman Tuhan, persiapan menyongsong hari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada sesuatu yang agak kontradiksi ya, antara ayat 1 ya, ayat 1 dan 2 baru ayat 3 sampai 11. Di ayat 1 dan 2 itu firman Tuhan bilang begini, kamu tidak tahu tentang masa dan waktu kedatangan Tuhan atau parusia atau Maranatha. Maranatha itu date-nya kapan kita nggak tahu. Timeline-nya kita nggak tahu. Saudara, tapi di sisi lain kita disuruh bersiap-siap. Ya, perhatikan itu. Di satu sisi Paulus bilang gini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Di situ memakai kata kronos dan kairos. Jadi urutan-urutan yang membuat kita tahu, oh setelah ini di sini Tuhan datang. Atau time tepatnya. Kita katanya nggak fokus ke situ.
Ini yang selalu tersembunyi di dalam Alkitab yang Tuhan tidak bukakan. Mengenai peristiwa-peristiwa di akhir zaman, sudah dijelaskan Paulus di pasal 4 ayat 13 sampai 18. Di mana nanti katanya pada Maranatha waktu Yesus datang itu ada bunyi sangkakala dulu. Setelah bunyi sangkakala, yang mati di dalam Tuhan bangkit. Yang belum sempat mati atau yang tetap hidup, dia akan diubahkan. Jadi sama-sama dengan tubuh rohani katanya menyongsong Tuhan di angkasa. Loh, peristiwanya jelas. Tapi waktu itu kapan terjadinya yang tidak disampaikan kepada kita. Loh, kenapa? Ayat 2 bilang, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi sudah deal. Tuhan sudah final bahwa Tuhan tidak mau memberitahu tanggal kedatangannya. Pokoknya seperti pencuri malam hari yang tidak pakai pengumuman. Pak Wardi, sekitar jam 12 saya bobol rumah sampean ya. Nah, itu bukan pencuri itu. Ya, Bu Nelly, jam 2 saya datang ke rumah sampean. Itu tamu, bukan pencuri itu. Tapi tamu pun gak ada yang datang jam 2 pagi kecuali dari luar kota. Kita nggak tahu. Dia seperti pencuri di malam hari. Kalau kita orang yang asal jawab, nah wes, gak mau ngasih tahu ya sudah. Ya aku hidup sakaretku. Om Tuhan gak mau kasih tahu kok. Nah, itu namanya orang bantah itu. Paulus bilang, kamu tidak fokus pada tanggal datangnya pas, tepatnya tanggal berapa. Masanya, musimnya seperti apa. Ya, jadi time and season. Kita nggak tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri menyongsong. Supaya apa katanya? Supaya hari kedatangan Tuhan itu tidak datang menjadi kebinasaan bagimu. Di ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kalau Tuhan datang kali yang kedua, bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan menyongsong dia kan, itu akan ditimpa kebinasaan. Nah kalau ditimpa kebinasaan, kasihan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Makanya, ayo persiapkan dirimu. Bagaimana engkau bisa menyongsong hari Tuhan itu. Walaupun tanggalnya tidak tahu. Kita ini harus menjadi hamba-hamba yang taat. Jangan maksa Tuhan. Pokoknya kasih tahu dulu tanggalnya baru aku persiapan. Itu namanya hamba yang maksa Tuhan. Alias hamba tanda petik kurang ajar ini. Malah Tuhannya dipaksa. Kalau nggak ngomong tanggalnya, aku nggak mau persiapan. Nah ini yang hamba yang mana ini? Ini peraturan dari Tuhan kita. Nggak usah ngurus tanggalnya. Yang penting setiap hari kamu siap. Amin saudara. Lalu dalam ketidaktahuan ini, kami tidak tahu tanggalnya. Apa yang kami harus persiapkan? Kalau dia tiba-tiba datang, terserah Tuhan tiba-tibanya kapan. Apa yang kami harus lakukan untuk memastikan bahwa kami tidak ditimpa kebinasaan? Apa yang kami harus lakukan untuk memastikan bahwa hari itu bagi kami adalah hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Rupanya Maranatha itu punya dua makna. Bagi yang sudah benar-benar siap, itu menjadi hari terindah. Haleluya. Saudara sudah mengalami banyak hari yang indah. Waktu ulang tahun, dibelikan kue tar. Oh, beautiful day. Kata gitu ya. Ketika seorang jomblo terus menikah. Oh, beautiful day. Today I will. Oh, katanya saudara. Ketika seorang ibu hamil melahirkan. Wow, beautiful day, my baby is coming. Sudah datang, sudah lahir bayi saya. Banyak hari yang indah yang kita sudah alami. Tapi masih ada hari yang terindah. Kapan itu?
waktu Tuhan datang kali yang kedua. Bagi yang mempersiapkan diri, itu hari yang terindah. Tapi bagi yang tidak layak untuk hari itu hari kebinasaan. Matius sering memakai kata hari itu banyak orang akan meratap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Artinya apa itu? Penderitaan yang sama-sama. Ngeri. Kalau nggak ada giginya kertak gusi. Nah, ya toh. Sebab ada yang bantah saya waktu saya khotbah di Malang. Di sana terdapat ratapan kertak gigi. Kita serius khotbah dijawab sama jemaat. Kalau nggak ada giginya, ya kertak gusi kau. Nah, itu maksudnya kan penderitaan yang sangat besar. Nah, saudara dan kekasih, apa yang harus kulakukan supaya Maranatha itu menjadi hari yang terindah bagiku? Oh, itu ternyata pernikahan dengan anak domba Allah. Saya sampaikan 3 hal buat kita pagi hari ini. Yang pertama adalah jangan tinggal dalam gelap. Pastikan posisimu. Saudara ini anak-anak terang atau anak-anak gelap? Itu yang paling basic. Kenapa saya sampaikan? Masa aku udah di gereja, Pak Gembala masih bilang, kamu anak terang atau anak gelap? Iya dong. Karena tidak semua orang di gereja itu sudah lahir baru. Kalau kita paralelkan ke 1 Yohanes, orang mulai disebut identitasnya sebagai anak-anak terang apabila orang itu sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Karena orang yang lahir baru memang masih terpengaruh oleh dosa, tapi punya sudut pandang yang berbeda terhadap dosa. Beda dengan orang yang tidak lahir baru. Dia bilang dosa itu dunianya. Dia nggak pernah konflik di batinnya tentang dosa. Pokoknya dilakukan semua tanpa konflik. Ada yang bilang, nyala orang lahir baru juga jatuh dalam dosa. Iya, tapi tidak sama dengan lu. Orang lahir baru punya konflik kalau toh jatuh dalam dosa. Dia akan berusaha bangkit. Dia akan berdoa. Dia akan tinggalkan. Dia akan putuskan semua yang bisa membawa dia tinggal tetap di dalam dosa itu. Jadi kalau mau hari Tuhan hari yang terindah, perjelas identitasmu. Anak-anak terang atau anak-anak gelap. Itu yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ketiga, ayat 4 dan yang kelima. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga nggak perlu takut. Kalau kita sudah dilahir barukan, walaupun hari kedatangan Tuhan tidak diberitahukan tanggalnya, kita nggak perlu takut. Amin. Yang penting kita sudah lahir baru. Saya bilang nggak semua orang di gereja itu yang lahir baru, banyak yang ikut-ikutan. Malah kadang katanya pasukan gereja setan malah diutus ke gereja-gereja kok. Tapi saya percaya dia tidak datang ke sini. Jadi tidak ada di sini utusan gereja setan. Ada apa itu ya? Ada videonya. Mereka malah disuruh masuk ke gereja-gereja. Karena katanya kalau nggak masuk ke gereja gimana tahu yang mana yang harus dijatuhkan. Jadi tidak semua. Bahkan Antikris bilang dia ada di antara kita tapi tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya hamba Tuhan harus bilang. Kalau mau hari kedatangan Tuhan itu hari terindah bagimu, pastikan engkau sudah hidup di dalam terang, bukan di dalam gelap lagi. Atau saya sampaikan tadi dengan istilah, pastikan engkau sudah lahir baru. Karena Yohanes pasal 3 ayat 5 bilang gini, kalau engkau belum lahir dari air dan roh, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas. Haleluya. Tapi saya percaya kita yang ada di ruangan ini telah dilahir barukan oleh Roh. Bukan dilahirkan oleh mama kita sebagai Kristen lalu terdaftar di kakak Kristen, itu lain. Isis ya, ini adalah pekerjaan Roh. Jemaat Tuhan, jangan tenang hidupmu sebelum identitasmu jelas. Sudah lahir baru atau belum? Jadi nggak masalah hari itu nggak diberitahukan Tuhan, jangan kita terus ngorek-ngorek di situ, fokus ngorek-ngorek. Tanggal berapa Tuhan datang? Yang menjadi masalah adalah kalau engkau belum anak-anak terang melalui proses kelahiran baru. Itu nomor 1 yang kita kerjakan. Sambil menyongsong hari itu. Pastikan bahwa hari itu hari yang terindah
bagimu. Yang kedua, kalau kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Yang kedua adalah, kalau tadi jangan tinggal dalam kegelapan. Pastikan identitasmu sebagai anak-anak terang. Yang kedua adalah, jangan tidur, tapi sadar dan berjaga-jaga. Ayo jemaat, saya mau tanya, siapa yang bilang tidur itu enak? Saya salah satunya. Ngantuk aja enak, apalagi tidur. Ya, saya kadang lebih menikmati ngantuk daripada tidur. Ya, saya kalau sama teman saya main badminton, terus aja gini, ayo makan di rumah saya yuk. Ya, terus makan. Mereka ngobrol, saya sudah tidur di nyandar di tembok. Loh, sopo sing diajak ngomong sudah tidur. Ngantuk aja enak, apalagi tidur. Tapi Tuhan bilang, saudara, jangan tidur. Nah, terus, melek terus. Katanya kalau mau ngalahkan COVID itu makan, ya jaga pola makan, pola tidur, pakai masker. Terus pakai masker nggak tidur terus gitu jam-jam. Nah, ternyata di Alkitab ada 3 makna kata tidur. Saya lihat. Pertama namanya makna literal itu tidur beneran, pulas. Yang pakai ngorok pakai, yang tidak pakai yang nggak usah pakai. Pokoknya kita pulas. Orang tidur itu 2 macam, tidur tidak pakai ngorok sama tidur pakai ngorok. Si Ray bangunkan saya tengah malam bilang, "Bi, jangan ngorok." Dia takut karena dia nggak bisa tidur. Rupanya dia bukan takut aku, takut saya ngorok. Aduh, lalu saya sampai bisa tidur. Saya kaget dibangun, "Pipi, apa sih? Pojok ngorok tak?" Katanya gitu. Oh ya, nggak ngorok. Nah, saudara yang kekasih, itu arti normal. Kemudian saya lihat arti eupenisme. Eupenismically katanya bahasa Inggris. Arti sindiran. Itu artinya mati rohani. Tapi bukan itu maksudnya di sini. Ketiga arti metafora. Jadi waktu dibilang gini, jangan karena tidak tahu hari Tuhan lalu sampean tidur. Arti metafora. Apa artinya? Dari bahasa aslinya saya lihat tadi, ya saudara kekasih, tidur di situ artinya katanya, ya, to yield, to sloth and sin. Menjadi menyerah pada kemalasan dan dosa. Ya usah, Tuhan nggak tahu kapan datang. Ate pakai corona lagi, wes nggak usah kebaktian. Menyerah pada kemalasan dan menyerah pada dosa, itu orang yang tidur. Tapi kalau engkau gini, aku nggak bisa berdosa gini, aku harus keluar. Itu berarti masih bangun dan berjaga-jaga. Pengertian kedua dari tidur, dari bahasa aslinya tadi saya lihat arti metaforanya adalah, ya, to be indifferent to one's salvation. Dia menjadi cuek dengan keselamatan. Mbah, mau selamat apa tidak? Ayo, ada yang menjadi cuek, ada yang ngomong gitu. Mbah, ojo ngomong sama saya, mau selamat apa enggak ngurus. Rangurus. Orang ngurus. Begitu gempa datang takut kok sampean. Ayo, jangan menjadi orang yang tertidur. Menyerah pada kemalasan. Menyerah kepada dosa. Itu arti pertama, metafora dari bahasa aslinya. Kedua, menjadi cuek dengan keselamatan. Acu tak atu. Kamu selamat enggak? Mbah, enggak ngurus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu orang tertidur. Jangan tidur, tetapi sadarlah. Ya, saudara yang kekasih. Sementara kata berjaga-jaga atau sadar. Jadi ada 2 hal di poin 2 itu. Berjaga-jaga atau sadar itu katanya, ayo serius, jangan cuek. Bisa bilang amin? Jemaat Tuhan, jangan cuek. Jangan cuek dengan ibadah di mana kita berkomunitas menantikan keselamatan kita. Serius beribadah, serius berdoa, serius melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ternyata, ya, kata berjaga-jaga itu tadi, dari kata Gregoriewo, ternyata pentasan ada orang kasih nama anak Gregorius. Siapa yang duluan lahir anak laki kasih nama Gregorius. Itu anak yang berjaga-jaga serius. Aku bilang, oh, kalau baru tahu nama ini ya. Mestinya tadi nama Ray saya buat Ray Gregorius. Gregoriewo. Walaupun, jadi
Si Farida sudah dapat apa nih, satu masukan nama ya. Kalau laki, jadi Gregorius, Gregorio. Ya, kalau dibilang laki, biasanya yang laki yang senang ya semoga lagi, semoga lagi, semoga lagi. Kayak saya loh, anak pertama, kedua, ketiga, semoga lagi, semoga 3 kali perempuan terus. Terakhir baru laki. Nah saudara kekasih, itu berjaga-jaga itu artinya apa? Serius, tapi berhati-hati. Kombinasi berjaga-jaga itu. Dan kemudian katanya apa satu lagi? Aktif. Loh, aktif tapi berhati-hati, enggak sembrono. Ayo serius dalam mengiring Tuhan. Walaupun tidak tahu kapan terakhirnya. Dunia ini lenyap kapan sih? Kalau 3 tahun lagi supaya saya mulai dibaptis. Mengatur diri sendiri. Tuhan bilang gini loh. Kalau engkau sadar Yesus mati bagimu, beri dirimu dibaptis. Tahun ini akan ada baptisan. Ya, kalau enggak pasca hari Pantekosta. Saya sudah bilang ke mereka. Ada sekitar 13 ini semestinya remaja ini. Kalau mereka mau menyerahkan diri. Apa yang dapat engkau lakukan? Lakukan bagi Tuhan secara serius, aktif, sambil berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Ada konteksnya saudara, tentang banyaknya penyesat. Penyesat ya kejaman. Takutnya engkau aktif di sebuah ajaran yang ternyata sesat. Jadi sambil perhatikan. Sambil perhatikan. Makanya jemaat, kalau ada khotbah saya yang rasanya mengarah kesesatan, ya tanya ono tuh, ayo diskusi. Jangan apa nyimpen. Oh, Pak Gembala sekarang khotbah kok nyerempet kesesatan. Tanyakan yang mana yang nyerempet. Supaya kita bisa aktif di dalam dia. Saudara kekasih. Jadi jangan menjadi cuek. Jangan menyerah kepada kemalasan. Tapi serius. Aktif saudara. Disertai kehati-hatian. Itu yang kedua yang kita lakukan. Sambil menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang kita tidak tahu. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kami harus lakukan ketika kami tidak tahu tanggal tepatnya? Kalau tanggal pernikahan kan sudah ada di surat undangan. Pernikahan anak domba ini lain. Undangannya disampaikan, ayo siap-siap ikut pesta. Tapi tanggalnya tidak diberitahu. Saudara mau ngamuk, lalu nggak mau lakukan apa-apa, mau buang surat undangan. Hati-hati loh. Undangan ke surga itu undangan yang paling luar biasa. Apa yang kami harus lakukan? Yang terakhir adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sambil menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang kita harus lakukan adalah saling menasehati dan saling membangun. Itu di ayat berapa tadi? Ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Walaupun di ayat 1 kita tidak tahu Kronos dan Kairos. Tapi di ayat 11 dibilang kau harus berjaga-jaga tadi di atas sebelumnya. Lalu karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kami. Karena kalau kita cuek, kebinasaan akan tiba. Itu sebabnya serius ngurus. Dan sebagai tambahan di situ, rupanya kita bukan mengurus diri sendiri secara separatis. Tuhan mau datang berdua 10 kali, ya, sehari di kamar. Gak pernah berkomunitas. Cara menantikan Tuhan bukan berarti jadi separatis. Kayak orang Eseni katanya di perjanjian baru. Gak mau tahu dunia luar, langsung gak kerja, langsung gak apa masuk kamar berdua terus kau gak boleh. Makanya nanti kan di pasal di 2 Tesalonika 2 harus masih tetap kerja. Karena kalau Tuhan belum datang kan masih tetap makan. Kalau nggak makan terus itu Tuhan lebih cepat datang buat Anda secara pribadi. Menghadap dengan cara lain. Masih tetap harus bekerja. Tapi jangan lupakan keselamatan, jangan lupakan ibadah. Supaya di situ kita saling menasehati dan saling membangun. Makanya gini loh, menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau ada yang menasehatimu, jangan tersinggung. Apalagi yang menasehatinya
Bapak rohaninya, Bapak gembala. Coba baca ayat 12. Walaupun itu dipisah, menurut saya ada kaitannya itu. 1 Tesalonika 5 ayat 12, satu orang baca. Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 12. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Bisa bilang amin? Jangan tersinggung kalau dinasihati, ditegur. Karena yang menegur itu mau Anda jangan menjadi orang yang ditimpa kebinasaan. Supaya Anda merasa diselamatkan itu bukan sekedar perasaan, tapi kenyataan. Jadi kalau ada indikasi yang menunjukkan Anda keluar kepada gelap, harus dinasehati. Teman-teman kita yang menunjukkan gejala. Karena tadi saya baca ya di 2 Tesalonika sebelum Tuhan datang ada murtad besar. Saya masih harus belajar itu. Apa ini murtad besar? Jadi yang murtad itu bukan 1-2 orang karena persoalan-persoalan pribadi. Berarti sebuah persoalan global. Yang membuat murtadnya banyak seperti serentak. Ada sesuatu yang membuat mereka tersandung. Makanya supaya jangan itu terjadi, sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita harus saling menasihati. Saya melihat tadi seorang penafsir berkata, saya lupa namanya. Ini anjuran katanya, bahwa di gereja itu ada orang-orang yang cakap memberi nasihat. Yang dimana kata nasihat itu mengacu penghiburan dan pemberian semangat, bukan orang-orang yang minta dihiburkan. Waktu baca, iya ya, karena ini kalimat aktif. Karena itu bukan begitu. Berilah dirimu dinasihati, berilah dirimu dibangun. Bukan pasif, bukan kalimat pasif. Tapi dibilang apa? Ayo baca ulang lagi, karena kalau satu kali nggak jelas. Coba baca ulang ayat 11, jemaat semua bersama. 2, 3 ya. Berarti Paulus mau di jemaat Tesalonika itu, jemaat-jemaatnya berpotensi menghibur, bukan meminta dihibur dan dibujuk selalu. Saya bilang amin. Saatnya Anda naik level, bisa memberi penghiburan ke yang lain, bukan minta dihibur dan dimengerti terus. Kata para kaleo, memberi penghiburan, memberi semangat, satu lagi, memberi doa. Ayo, saya mau tahu siapa di sini yang suka mendoakan yang lain selain hari Sabtu. Hari Sabtu kan karena doa rantai. Siapa yang pernah di sini menghibur sesama jemaat tanpa Bapak Gembala tahu? Memang nggak usah lapor-lapor, nanti kebanyakan laporan, saya mendengar laporan dari pagi sampai sore. Diam-diam engkau menghibur yang lain, diam-diam engkau memberi semangat kepada yang lain. Ayo nggak boleh gitu, nggak boleh nggak kaum pria. Ayo nggak boleh nggak kaum wanita. Kamu ini kaum apa kamu ini? Kaum pria kau nggak mau, kaum wanita kau nggak mau. Kaum apa kamu? Ada yang menasihati sesama kaum. Sampai kau nggak tegur. Bukan bilang ini, puji Tuhan kamu gak datang, aku gak terganggu. Nah itu bukan menghibur itu mengintimidasi. Tuhan gak bilang gini, hendaklah kamu saling mengintimidasi dan saling menjatuhkan. Kita sering melakukan yang tidak diperintahkan. Ya Pak ya, kalau bilang iya berarti bertobat. Kalau gak bilang iya masih mikir untuk bertobat. Padahal Tuhan suruh saling menghibur dan membangun. Ini kita saling menjatuhkan, saling membiarkan. Babano. Pak kebaktian gak teko pisan, gak rugi aku. Daya sampean gak rugi tapi dia rugi. Kalau kita satu tubuh, di dalam Kristus gak boleh bilang gak rugi. Kalau seorang bapak gak ibadah, biarin gak kebaktian itu, saya gak rugi. Gak boleh perasaan satu tubuh membuat kita gak rugi. Kita kenapa yang satu ini? Kenapa yang satu ini kok cek susah dibawa untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kemudian saling membangun. Di
Dipakai kata oikodemoi, itu adalah tubil, seperti seorang membangun rumah. Ini mungkin lebih peranan di kami hamba Tuhan juga dan pelayan-pelayan. Kita itu katanya ya, membawa seseorang, ya kita membawa seseorang mengalami pertumbuhan, ya, growth in Christ wisdom. Jadi kita menata setiap orang percaya, membangun dia level tanpa dia mungkin, entah dia terasa, entah dia tidak terasa. Kita sedang bangun dia untuk naik seperti rumah, naik lebih tinggi. Jangan pondasi terus, cuman tahu ada Yesus yang mati terus, tahu Yesus mati tapi nggak pernah kebaktian. Jadi kita harus bangun dia seperti membangun rumah, bertumbuh dari satu grade ke grade berikutnya, dari satu level. Yuk om, aku udah bisa nyanyi, ya tapi bisa nyanyi itu bukan segalanya. Oh ya om, tahun ini aku udah perpuluhan, iya perpuluhan itu bukan segalanya. Sampean belum bersaksi. Masih banyak tugas kita yang menunjukkan bahwa kita sudah menjadi bangunan lengkap. Ini yang kita sibukkan diri di sini. Sehingga kalau hari Tuhan itu datang seperti pencuri, itu hari yang terindah bagi kita. Jemaat Bukit Hermon, ayo aktif. Saling menghibur dan saling membangun. Bukan pasif menantikan penghiburan orang. Kak ono sing bisuk aku. Kak usah ibadah sekalian. Pindah gereja ay, pindah gereja. Di gereja yang lain gak ada yang pujuk. Pindah lagi, pindah lagi. Itu yang dia bilang, ada teman saya bilang, ya tanda petik jemaat itu loncat. Cari-cari penghiburan, cari-cari penghiburan. Gereja tempat bertumbuh. Bukan tempat menjadi bayi terus. Bukan Anda selalu kata kerja pasif, aku mau dihibur, aku mau dimengerti, aku mau dibangun, aku mau dikunjungi. Tapi kalau kita lihat S11, aku mau menghibur saudaraku, aku mau membangun dia, aku mau memperhatikan dia. Karena itu adalah satu hal yang dianjurkan Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Yang setuju bisa berkata amin. Ayo jemaat Bukit Hermon naik level dong, naik level, bertumbuh, bisa memperhatikan yang lain, bisa membawa orang lain beroleh semangat. Jadi kalau engkau tahu, kadang jemaat bermasalah lebih dulu tahu jemaat atau gembala. Tidak selalu gembala. Karena dia bermasalah, orang lagi berjalan, lagi jalan-jalan 3 orang tiba-tiba kena masalah. Yang tahu lebih dulu siapa? Temannya sesama jemaat. Itu pun masih mikir, gembala diberitahu apa enggak ya? Temannya bilang, enggak usah. Paling gembala enggak mengerti, enggak usah kasih tahu. Itu dirungokno. Nanti sudah parah, dikasih tahu aja wes, kata gini. Sudah parah baru gembala kepake. Ayo, sesama jemaat ketika tahu persoalan satu jemaat yang membuat dia jadi lemah, gak usah tunggu gembala, beri penghiburan. Amin. Hiburkan seorang, nasihati, gak boleh begitu. Ya, sesama kaum muda nasihati. Aku gak usah kaum muda wes. Pendetanya ketoe galak. Loh, kamu harus bilang, itu baru ketoe. Itu kan belum faktanya. Baru ketoe galak kok sudah enggak datang. Bilang, ayo ta. Nanti akan kamu tahu aslinya. Oh, memang benar-benar galak. Nah, saudara kekasih ya, harus nasihati. Jangan dibiarkan. Gak usah wes. Kayak ketoe pendetanya detail loh. Model rambut aja diprotes. Lah iyalah. Daripada kita nanti nggak jelas kita kuda atau orang kan gitu loh. Poni apa ini? Harus saling menasehati. Bisa bilang amin? Kalau begitu dalam 1 tahun jemaat di sini yang tidak ada yang tidak ibadah. Kalau saling menasehati, ayo semangat. Mungkin bilang aku nggak ibadah wes, aku nggak ada kolete. Coba penghiburan saudara kepada orang yang tidak ada persembahan, bagaimana cara menasihatinya? Kalau nggak tahu kan berarti nggak pernah dinasihati. Pernah mendengar keluhan, aku nggak usah ibadah, aku malu, aku nggak ada persembahan. Nasihatnya seperti apa? Sama nggak ada persembahan. Oh, itu nanti kalimat susulannya sama-sama nggak kebaktian kita katanya. Nasihatnya seperti apa? Kamu nggak ada persembahan materi kali ini, Tuhan menantikan persembahan tubuhmu. Jangan karena pas nggak ada persembahan langsung nggak kebaktian. Roma 12 ayat 1 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan. Ada juga di Ibrani, persembahkanlah ucapan syukur lewat buah bibir. Nggak ada persembahan tapi bisa nyanyi untuk Tuhan kan. Waktu kita nyanyi untuk Tuhan, apalagi angkat tangan tanpa disuruh. Mazmur bilang itu korban syukur. Jadi waktu pas persembahan, gak kira diprotes oleh Tuhan. Jadi kamu angkat tangan, sekarang harus turun tangan. Gak ada dibilang begitu. Jadi nasihati orang yang menjadi lemah karena habis uangnya, gak ada persembahan. Jangan bilang gini, masa Pak Gembala hari gini ada orang gak ada persembahan. Mana kutehe, kan begitu ya. Mana tahu dia begitu berdampak, lalu gak ada uangnya. Nasihati dia supaya dia terus bersemangat. Walaupun dia tidak bisa membawa persembahan uang. Asal jangan karena pelit. Karena Korintus bilang, orang kikir tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, ono ayat oh no. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Baca di rumah, jangan dibuka di sini. Ya, jadi kalau karena tidak ada, jangan jadi sampai tidak ibadah. Dan berbagai bentuk usaha. Misalnya diputus pacar. Mbak, saya nggak kebaktian, Tuhan nggak membela saya. Pacar saya meninggalkan saya, Tuhan salah-salah no. Kita ini suka sekali nyalahkan Tuhan. Putus pacar nyalahkan Tuhan, habis duit nyalahkan Tuhan. Nasihatnya seperti apa? Kalau karena putus pacar dia nggak mau ibadah. Paling tidak engkau bilang, Tuhan punya yang terbaik. Engkau tidak tahu dia sebenarnya cocok apa enggak sama engkau. Daripada kau ribut seumur hidup di satu atap, di satu rumah tangga. Lebih baik mungkin Tuhan sekarang. Ayo, nanti Tuhan, jangan bilang gini, ya mati 1 tumbuh 1000. Memang mau dapat 1000? Ya, itu peribahasa. Coba Alkitabiah sedikit nasihatnya. Kadang kita anak Tuhan tapi nasihatnya pakai peribahasa melulu. Hey guys, aku ditinggal loh guys. Kau nggak apa-apa, no reckon. Mati 1 tumbuh 1000. Nah, kau ajari dia jadi playboy setelah itu. Balas dendam. Dia jadi playgirl. Banyak laki, mati 1 tumbuh 1000. Oh dikapak no 1000 itu. Nasihatnya sesuai firman. Tuhan tahu yang terbaik. Ayo tetap ibadah. Walaupun kamu baru putus cinta. Lagi tidak ada uang. Saling menasihati dan saling membangun. Saya ringkas 3 kebenaran firman Tuhan tadi. Walaupun kita tidak tahu tanggal tepatnya hari Tuhan. Namun kita harus terus melakukan persiapan. Yang pertama dengan jangan tinggal dalam kegelapan. Atau pastikan posisi bawah terang. Yang kedua adalah jangan tidur dan berjaga-jagalah. Haleluya di dalam dia. Dan yang terakhir tadi bilang saling menasehati dan saling membangun di dalam dia. Semua berdiri, kita baca ayat terakhir. Ayat terakhir mengunci dari poin ketiga. Kita semua berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bersama dan kita akan berdoa. Ibrani 10. Jemaat, lihat loh, keluargamu atau temanmu sesama jemaat yang sudah 3 kali nggak datang. Atau 4 kali atau 2 kali. Biar genap 100 Pak Gembala, nggak bisa lagi ditarik kalau udah 100. Begitu sadar ini udah 3 kali nggak beribadah, begitu nasihatkan sebagai sesama teman. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Aktif saling menasihati, saling membangun, saling menghibur. Bukan hanya memeriksa pertumbuhan rohani kita sendiri, tapi juga peduli dengan pertumbuhan rohani orang lain. Agar waktu Tuhan datang, kita melihatnya sebagai hari yang terindah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari yang terindah dengan nada penyembahannya. Kami bersyukur. Haleluya. Yang terindah
Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku. Amin. Padanya ku ingin bertumbuh, suaranya bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku, haleluya, Maranatha. Hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang terindah, hari yang kami tunggu, hari yang kami simpan saatnya di dalam hati kami. Hatiku, walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuat. Di hatiku, ada cinta-Nya. Di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Lihat pelayan perjamuan maju. Di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang ku nantikan, hari yang terindah, hari yang ku tunggu-tunggu. Yesus, Yesus, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, yang ku tunggu tersimpan di hatiku, ku percaya janji-Mu. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Maranatha, 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 Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Yes, Maranatha,
Jangan lengah, jangan terlena oleh dunia. Siapa yang menyiapkan diri, angkat tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama para terusan satu raja dalam sebutan dan bahasa. Mari sembah Sang ya Yesus Maranatha. Haleluya. Bapak Filipus berdoa. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Segala suku dan bahasa, mari sembah Sang Raja ya Yesus Maranatha. Ya Yesus, ya Yesus Maranatha. Ya Yesus Maranatha. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memakai setiap waktu yang ada Tuhan, setiap kesempatan yang ada yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk mempersiapkan hari yang terindah yang akan datang Tuhan Yesus. Di mana Engkau datang Tuhan untuk menebus setiap kami Tuhan, untuk menemui setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini melalui kebenaran firman yang kami dengar Tuhan Yesus, kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Kami tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan dalam hari-hari penantian kami ini Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang terang Tuhan, di mana kami hidup dalam terang-Mu Tuhan Yesus, di mana kami terus menerangi setiap orang-orang sekitar kami yang hidup di dalam kegelapan saat ini Tuhan Yesus. Dan bagaimana setiap orang di luar sana melihat terang-Mu bercahaya atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak ingin bermalas-malasan Tuhan, tenggelam dalam kesantaian hidup Tuhan Yesus, kenyamanan kehidupan ini Tuhan. Tapi kami mau bekerja keras Tuhan Yesus. Kami terus mau membenahi diri Tuhan. Kami ingin terus bersekutu dengan Kau Tuhan Yesus, mengejar hadir-Mu di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan memampukan kami, Roh Kudus Kau akan memenuhi kami, memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, saat Engkau datang suatu saat nanti, kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi kami percaya saat Engkau datang Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami yang murni Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang siap Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau melihat kami sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Berdoa untuk hamba-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih heran lagi Tuhan, pakai hidupnya Tuhan, Kau angkat hidupnya mencapai level-level yang tak pernah dipikirkannya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memperlihatkan kuasa-Mu begitu luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu itu mengalir pada setiap kami juga, pada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, bukan sebagai sakramen yang selalu kami lakukan saja Tuhan, menjadi rutinitas kami Tuhan. Tapi biarlah saat kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingat penebusan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan darah yang mahal Tuhan Kau menebus kami, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang dibebaskan Tuhan, bukan lagi pribadi yang di bawah naungan dosa, tapi kami percaya kami menjadi orang-orang dibebaskan, orang-orang dimerdekakan Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Haleluya.
the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. One time say hallelujah. For the Lord God Almighty. Hallelujah. Semua berdiri holy. Holy. Are the Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Glory. Glory, Lord. Glory, Lord. Well, you are holy, God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kami selalu mengikuti perjamuan dengan hati yang sungguh-sungguh. Angkat roti di tangan kananmu, pandang kepada Yesus, anak domba Allah yang rela mati ganti saya dan saudara. Glory Yesus, glory Yesus. Angkat roti di tangan kananmu. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kami ambil bersama karena tubuh Kristus. Syukur, syukur, kami makan bersama. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi, pandang kepada Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang, dan bagi kami semua pagi hari ini. Itu sebabnya kami terima dengan syukur, kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur-syukur kami minum bersama. Give thanks to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory. Sekali lagi, haleluya bagi anak domba. Cik Nelly ya, Ibu Nelly berdoa, mengucap syukur buat perjamuan dan doa buat persembahan yang kita akan berikan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian. Hallelujah.
puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami untuk kami harus senantiasa bersedia dan berjaga-jaga. Tuhan, seringkali kami lalai, seringkali kami tak percaya, tetapi lewat firman Tuhan saat ini pagi, boleh mengingatkan kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga dan bersedia untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pakai hamba lebih dalam lagi untuk bertambah-tambah, supaya setiap pelayanan hamba menjadi berkat berbuah, memberikan iman kekuatan kami lebih bertumbuh dalam kami lebih setia dan dekat pada Tuhan. Tuhan, kami lapar dan haus akan firman Tuhan. Kami butuh Yesus. Tanpa Tuhan kami tak dapat hidup. Tanpa Tuhan kami akan binasa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau amat baik di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan ini sampai minggu ini. Kami diberi tubuh sehat. Kami masih bernapas bagian karena kebaikan Tuhan. Hingga kami boleh datang menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Percaya Tuhan, kami pulang tidak akan sia-sia. Kami semua diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan memberikan persembahan. Berkati, sucikan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami yang pendek, penuh kelemahan, jauh kurang daripada sempurna. Kami pinta dan kami beralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberi persembahan. Kita naikkan pujian tadi ya, hari yang terindah. Hari yang terindah, telingaku
Nanti ada ibadah raya kedua, besok penghiburan Ibu Ani kembali, kaum pria nyanyi. Tolong kaum pria beri waktu untuk besok Senin. Haleluya. Tuhan memberkati. Ada yang berulang tahun maju ke depan untuk didoakan. To God be the glory. Kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan di akhir ibadah kita. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things He has done with His blood. He has saved, and with His power, He has saved. To God be the glory. For the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Bagimu ya Tuhan segala kemuliaan, bagimu ya Tuhan segala pujian. Di akhir ibadah kami dari awal sampai akhir, hati kami tertuju kepadamu, hendak menyukakanmu. Bagimu segala pujian. Kalau kami sehat, Kau yang besar dan ajaib. Kalau kami diberkati di pekerjaan kami, Kau yang besar dan ajaib. Semua yang kami alami di hidup kami, perbuatan-perbuatan ajaib-Mu untuk meninggikan nama-Mu. Terimalah hormat kami semua yang ada di ruangan ini. Kau yang berjaya. Berkati semua umat-Mu yang datang beribadah. Pria, wanita, tua, muda diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Yang malas diberi semangat. Untuk tidak acuh tak acuh dengan keselamatan. Tapi kami serius dan berhati-hati. Kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Berkati semua pelayan-Mu yang sudah bertugas. Mereka akan makin bersuka cita. Sebab mereka tahu ada upah pelayan yang bukan manusia beri. Tapi Tuhan berikan dalam hidup mereka. Melalui berkat material. Tapi juga berkat spiritual. Sukacita, ketenangan, kepuasan. Engkau berikan bagi kami setiap kami selesai melayani Engkau. Berkati persembahan umat-Mu. Perpuluhan, korban syukur. Apapun yang mereka bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati. Hamba berdoa, berkati semua pekerjaan bisnis jemaat-Mu. Sekecil apapun itu yang mereka upayakan, di situ ada berkat Allah. Anak-anak jemaat-Mu yang bekerja, suami-suami yang bekerja, istri-istri yang bekerja, diberkati oleh Tuhan pekerjaannya. Kami sanjung tinggi nama-Mu. Kau hadir di bisnis umat-Mu. Sebentar mereka akan pulang. Tangan-Mu memimpin kami Tuhan sampai di kediaman kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akhiri ibadah raya kami yang pertama, kami terima berkat Allah. Haleluya. Saudaraku, pulanglah. Bawalah bersamamu berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dan rahmat dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan pimpinan, penghiburan, perlindungan, pengurapan baru Allah Roh Kudus memenuhi hidupku dan hidupmu. Pagi hari ini, esok, hingga Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.